السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya memberitakan tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Berkata Isa dalam ayat ini, atau Allah katakan tentang ucapan Isa dalam ayat ini alaihi salam, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang pada kalian dengan tanda-tanda, yakni dengan bukti-bukti dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum min at-tayr kahay'ati at-tayri. Aku membuat untuk kalian dari tanah liat kahay'ati at-tayri, seperti bentuk burung. Belum bisa dikatakan burung, seperti bentuk burung. Ay usawwiruhu ala syakli tayr. Aku bentuk seperti bentuk burung. Fa anfukhu fihi, kemudian aku tiupkan padanya. Fayakunu tayran biidznillah. Tiba-tiba dia menjadi burung yang benar-benar burung biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkasnya, ay tayran lahu ruhun tatiru biidznillah, yakni menjadi burung yang memiliki ruh, hidup, tatiru biidznillah, bisa terbang dengan izin Allah. Diingatkan kemarin kalimat biidznillah untuk menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah untuk membuktikan kenabian dan kerasulan Isa alaihi salam. Bukan berarti Nabi Isa seperti Tuhan, tidak. Tetapi diberi oleh Tuhannya kekuasaan atau kemampuan untuk menjadikan burung tadi hidup. Wa ubrihul akmah, dan aku bisa menyembuhkan akmah, seorang yang buta sejak lahirnya. Ay wa huwa alladhi yuladu a'ma. Memang ada pendapat-pendapat lain. Qila al-a'mash wa qila rabun, yang kalau siang bisa melihat, kalau malam tidak bisa melihat. Ada juga yang mengatakan buta sebelah matanya. Tetapi yang asybah, yang paling sesuai dengan ayat ini adalah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Sebenarnya Syekh Sa'di sudah memilihkan yang paling rajihnya, yaitu alladhi yulad a'ma, yang lahir dalam keadaan buta. Wal abras, dan juga abras, penyakit kusta atau penyakit belang.
Aku bisa menyembuhkan orang yang penyakit belang. Wa uhyil mauta biidznillah, dan aku bisa menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun, dan aku bisa mengkhabarkan pada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kalian jika kalian percaya, jika kalian beriman. Wa ayyu ayatin a'zam min ja'lil jamadi hayawanan. Tentunya tanda apa yang lebih besar daripada menjadikan benda mati jadi benda hidup. Tanah liat mati, tapi tiba-tiba menjadi hidup, menjadi burung benar, hakikatan. Wa ibra'u dawil ahad, dan juga ayat yang mana yang lebih besar daripada menyembuhkan atau menghilangkan dawil ahad, orang-orang yang memiliki cacat permanen tiba-tiba disembuhkan, yang la qudrata li atibba'i fi mu'alajatiha, yang tidak ada kemampuan bagi para dokter sekalipun yang paling ahlinya untuk menyembuhkannya. Apalagi ihya'ul mauta, menghidupkan yang telah mati. Siapa yang bisa melakukannya tanpa izin Allah? Tidak ada. Berarti dia benar-benar Rasul. Ini sisi pendalilannya. Karena tidak mungkin manusia menghidupkan yang telah mati. Pasti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah berikan kepadanya kemampuan tersebut? Siapa yang Allah izinkan? Rasulnya, nabinya, yang memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Wal ikhbar bil umuril ghaibiyah. Demikian pula mengkhabarkan hal-hal yang gaib. Apa yang sudah kalian makan, apa yang kalian simpan, bisa disebutkan. Kamu makannya ini dan tersimpan ini dan ini. Fa kullu wahidatin min hadhil umur ayatun 'azimah bimufradiha. Semua perkara ini satu persatunya sudah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah merupakan mukjizat bagi Rasulullah Isa alaihi salam, satu persatunya. Fa kaifa biha idza ijtama'at. Satu saja sudah cukup sebagai bukti yang besar. Apalagi fa kaifa idza ijtama'at. Bagaimana kalau berkumpul semuanya? Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Satu saja sudah cukup sebagai ayatun min ayatillah. Wa sadaqa ba'daha ba'daha. Yang sebagiannya mendukung sebagian yang lain. Bisa menyembuhkan penyakit kusta. Oh, paling dokter dia. Ahli kedokteran. Ternyata bisa menghidupkan yang telah mati. Wah, dokter nggak mungkin. Ternyata bisa menebak apa yang dimakan. Oh, ahli gizi bisa tahu yang di perutnya apa ini. Kamu yang habis makan ini kan, makan ini kan. Tetapi yang tersimpan di rumahnya tidak mungkin. Ini yang satu mendukung yang lain, sehingga terjadilah satu kesimpulan bahwa ini benar-benar manusia yang istimewa yang diutus oleh Allah sebagai Rasulnya. Fa innaha mujibatun lil iqan wa da'iyah lil iman. Maka semua mukjizat-mukjizat tadi ketika terkumpul menjadi perkara yang mengharuskan yakinnya seseorang kepadanya. Mesti orang itu percaya, beriman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya dengan berbagai macam bentuk mukjizat. Dan biasanya Allah berikan mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Kalau di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun membanggakan tukang-tukang sihirnya. Dan manusia masing-masing membanggakan kehebatan tukang sihirnya masing-masing. Baik. Sehingga ketika Musa datang, diutus oleh Allah sebagai Rasul, dikasih mukjizat.
Yang mukjizat itu mengalahkan semua sihir-sihir yang mereka buat. Mereka lemparkan tali temali mereka, mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, tiba-tiba menjadi ular. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular pula, tetapi lebih besar dari ular-ular mereka. Itu satu. Kedua, ular-ular mereka dimakan. Talqaf ma sana'u, memakan semua yang mereka lemparkan. Tukang-tukang sihir tadi berkata dalam hati mereka, ini enggak mungkin, ini bukan sihir. Kalau sihir hanya terlihat ular, tetapi dia bukan ular. Terlihat seperti ular, tapi dia bukan ular. Artinya tetap tidak bisa memakan. Tetapi ularnya Nabi Musa yang dilemparkan dari tongkatnya ternyata benar-benar ular, hakikatan. Maka yang pertama beriman justru tukang sihirnya. Tukang sihirnya menyatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami percaya dengan Rabbnya Musa dan Harun. Ini bukan sihir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sehingga Fir'aun marah dan murka kepada tukang-tukang sihirnya. Amantum qabla an adana lakum, apakah kalian percaya kepadanya sebelum aku izinkan? Sungguh Musa ini kabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Jangan-jangan Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajarkan kalian sihir. Dedengkot sihir kalian ternyata ini. Kemudian kalian berpura-pura sampai kemudian percaya kepadanya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Sungguh akan aku potong tangan kalian dan leher dan kaki-kaki kalian bersilangan. Kalau tangan kanannya dipotong, tangan kiri, kaki kirinya yang dipotong, bersilangan. Dan akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah menjadikan tukang-tukang sihir itu takut? Tidak. Tukang sihir tidak bergeming. Tetap mengatakan faqdi ma anta qam, innama taqdi hayatad dunya. Silakan putuskan apa yang kau putuskan. Tidaklah engkau memutuskan wahai Fir'aun kecuali hayatad dunya. Lihat, baru percaya, baru beriman, langsung yakin. Mengapa? Karena mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa adalah sesuatu yang mengalahkan sihir-sihir mereka. Sesuatu yang kehebatannya bisa diketahui oleh tukang-tukang sihirnya bahwa ini luar biasa. Taib di zaman Nabi Isa yang sedang ramai bukan tukang sihir, tetapi kedokteran. Ada tabib fulan, tabib fulan, tabib fulan. Tabib ini bisa menyembuhkan ini, tabib ini bisa menyembuhkan ini, tabib ini bisa menyembuhkan ini. Maka Isa menyatakan, aku bisa menyembuhkan al-akmah wal abras. Mulai kaget mereka. Tabib-tabib mereka terkejut. Akmah itu lahir dalam keadaan buta, nggak mungkin bisa disembuhkan. Bisa, biiznillah, dengan izin Allah. Penyakit belang bisa disembuhkan, penyakit lepra bisa disembuhkan. Mulai segitu sudah kaget. Ditambah lagi, bahkan yang sudah mati aku bisa hidupkan. Wah, ini jelas bukan kekuatan manusia. Ini jelas bukan kekuatan manusia. Ini yakin kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini mendapatkan dari Allah kekuatan. Berarti orang ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membentuk tanah liat seperti burung, ditiupkan jadi burung. Biiznillah. Semuanya dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Maka tersungkurlah semua para atibba. Oleh karena itu Syekh Sa'di menyatakan di sini dengan kalimat menyembuhkan ahad, yakni penyakit-penyakit permanen yang ada pada manusia yang la qudrata lil atibba, yang tidak mampu dilakukan oleh para dokter. Saat itu ada tabib-tabib la qudrata lil atibba fi mu'alajatiha. Bahkan sampai hari ini semakin modernnya dunia kedokteran, toh tetap nggak bisa
menghidupkan yang sudah mati. Jantungnya sudah berhenti. Mau apa? Qala, dikatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan juga dia membenarkan apa yang ada di hadapannya dari Taurat. Ay ataitu bi jinsi ma ja'at bihi Taurah. Maknanya membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat adalah aku, kata Isa alaihi salam, datang kepada kalian dengan sesuatu yang mencocoki Taurat. Dengan sesuatu yang mencocoki Taurat. yakni ajaran dari Allah, kitab dari Allah, syariat dari Allah. Sama dengan Taurat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa bihi Musa alaihi salam, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa berita-berita tidak mungkin berbeda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Dalam Taurat atau dalam Injil atau dalam Quran. Kalau ada yang berbeda, berarti ada kedustaan. Tidak mungkin. Pasti sama. Kecuali kalau sudah ditambah-tambah oleh tangan-tangan manusia, akhirnya jadi berbeda dengan berita yang ada dalam kitab lainnya. Tetapi kalau itu Injil yang asli, Taurat yang asli, beritanya pasti sama. Berita tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang jannah, tentang nar, tentang padang mahsyar, tentang timbangan, tentang catatan, semuanya sama. Ikhwani fillah azakumullah, maka kata Isa alaihi salam, musaddiqan lima baina yadayya, aku membawa sesuatu berita yang persis sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Dan aku menyampaikan dengan apa yang persis sama dalam Taurat, tidak berbeda. Musaddiqan, membenarkan, mencocoki. Wa alamat as-sadiq an yakuna khabaruhu min jinsi khabar as-sadiqin. Tanda-tanda kejujuran seseorang kalau beritanya sama dengan beritanya orang-orang jujur. Ini orang jujur menyampaikan berita, baik, kita percaya. Ada orang membawa berita lagi. Jujur apa enggak jujur? Tidak tahu. Bagaimana kita ngukurnya? Coba sampaikan berita-berita yang kamu tahu. Berita, sampaikan sama dia semuanya. Cocok dengan apa yang diucapkan oleh orang shadiq yang pertama tadi. Berarti dia jujur. Karena beritanya sama. Datang orang ketiga, sama juga. Datang orang keempat, sama juga. Berarti mereka shadiqin. Berarti ciri-ciri seorang yang jujur kalau beritanya sama dengan beritanya para shadiqin. Maka kalau Nabi Isa memberitakan berita yang sama dengan berita Nabi Musa, berarti dia jujur. Nabi Musa sudah mereka imani sebelumnya bahwa beliau seorang rasul yang jujur, utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sampai Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita yang sama yang pernah diberitakan dalam Taurat dan juga dalam Injil. Mengingatkan kembali tentang tauhid, mengingatkan kembali tentang hari kiamat, mengingatkan kembali tentang apa yang akan terjadi nanti di yaumil hisab, yaumil akhir. Berarti sama dengan apa yang diberitakan oleh para anbiya sebelumnya. Yani ya'muru bil adli min ghairi takhalufin wala tanaqud. Juga memerintahkan selalu kepada yang baik-baik, kepada keadilan, kepada hikmah, tanpa ada penyelisihan, tanpa ada kontradiksi. Bi khilafi man idda'a da'wa kadhibah. Berbeda dengan pengakuan orang yang mengaku-ngaku dengan dusta. Pasti beritanya akan berbeda. Pasti beritanya tidak sama. Bahkan yang diajarkannya pun akan bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan hikmah ila akhirih. Khususan a'dhamad da'awa wa hiya da'watun nubuwah. Khususnya sebesar-besar berita, yaitu berita tentang kenabian. Fal kadhib fiha la budda an yadhhar.
maka seorang yang mengaku nabi, aku adalah seorang nabi. Ada dua kemungkinan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia orang baik yang sebaik-baiknya, atau dia orang yang jelek yang sejelek-jeleknya. Karena kalau terbukti benar-benar nabi, maka dia menjadi orang baik yang sebaik-baiknya. Kalau ternyata bukan, berarti dia orang jelek yang sejelek-jeleknya. Berdusta tidak tanggung-tanggung. Berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul. Mengaku sebagai utusan Allah, padahal Allah tidak mengutusnya. Berarti orang yang paling jeleknya. Syarrun nas. Baik, itu di zaman sebelum khatamun nabiyyin. Sebelum khatamun nabiyyin. Sebelum nabi terakhir. Setelah nabi terakhir, maka tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Nabi menyatakan, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Maka setelah nabi diutus, setelahnya tidak ada orang yang berkata aku nabi kecuali dusta. Bukan dua kemungkinan, satu kemungkinan. Syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Allah dengan khatamun nabiyyin dan ditafsirkan oleh as-sadiqul masduq. Ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri dengan kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Yang menafsirkan dengan cincin kenabian, maka rantai para nabi itu di tengahnya ada cincin kenabian, setelah itu masih bersambung lagi rantainya. Nabi-nabi masih ada, tapi yang terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW, khatamul anbiya, cincinnya para nabi. Maka itu kadzabun asyir, pendusta lagi jahat. Aliran Ahmadiyah, Qadianiyah, maka mereka ini kafir, bukan Islam, dan tidak memiliki bagian dari Islam sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fal kadhib fiha la budda an yadhhar. Maka pendusta yang mengaku nabi pasti akan tampak kedustaannya. Likulli ahadin, akan tampak bagi setiap orang. Kadzaba sahibihi wa tanaqudihi wa mukhalafatihi, pasti akan tampak kedustaannya, akan tampak kontradiksinya, akan tampak penyelisihannya, akan tampak keanehannya, dan akan bertentangan dengan akhbaris sadiqin, akan bertentangan dengan berita-berita para sadiqin, berita-berita orang-orang yang jujur. Akan berbeda dengan berita Nabi Muhammad SAW, akan berbeda dengan berita yang disampaikan sebelumnya dari para anbiya, para rasul, akan berbeda. Wa muwafaqatuhu li akhbaril kadhibin, dan sebaliknya akan mencocoki berita-berita para pendusta. Hada mujibus sunanil madiyah. Inilah sesuatu yang mesti dari kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu. Dan hikmah ilahiyah, rahmah rahbaniyah terhadap para hambanya. Idla yashtabihi sadiq bil kadhib. Apa itu hikmah dari Allah, rahmat dari Allah, sunanul madiyah, sunnah Allah, sunnatullah yang tidak pernah berubah. Apa itu? Yang jujur dengan yang dusta pasti akan terlihat, pasti akan terbukti. Kata pepatah, hibalul kadhibi qasirah. Talinya kedustaan itu pendek. Dusta dia, orang percaya. Ditelusuri, kelihatan ujungnya, ternyata dusta. Tidak panjang, talinya kedustaan pendek. Mungkin hanya berapa hari saja terbukti. Kalau enggak, mungkin berapa minggu saja akan terbukti kalau dia dusta. Bahkan bisa jadi berdusta di malam hari, pagi sudah terbukti. Dia membuat hadis palsu di malam hari, pagi sudah ketahuan kalau dia berdusta. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini hikmah yang Allah takdirkan di muka bumi. Sunnatullah fil kaun, bahwa kedustaan tidak lama akan terbukti. Kedustaan nggak panjang umurnya. Kayaknya benar sebentar. Setelah itu terbongkar kedoknya, terlihat. Dan ini memang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Tidak mungkin ada orang yang berdosa terus berkepanjangan nggak ketahuan, tidak mungkin. Tidak mungkin.
serapi-rapinya dia berdusta, tidak lama akan terbongkar. Hibalul kadhib qasirah. Talinya kedustaan itu pendek, enggak panjang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.